Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi sama Bu Nur di pelajaran akidah ya. Akidah, pelajaran pertama, Bu Nur ganti kembali ya. Bukan yang minggu kemarin mah tentang Allahu Akbar sama Alhamdulillah ya. Nah, akidah di pelajaran pertama hari ini yaitu memahami kalimat thayyibah hauqalah. Pasti anak-anak sudah tahu ya kalimat hauqalah. Nah, memahami kalimat hauqalah. Sebagai seorang yang beriman, kita tidak boleh menyalahkan takdir Allah. Setiap ada kesulitan yang menimpa hambanya, Allah akan memberikan kemudahan. Jadi, ketika dalam kesusahan, banyak orang yang lalai dan lupa kepada Allah. Kesulitan dan cobaan yang kita temui harus dihadapi dengan lapang dada. Jadi, kita jangan sampai putus asa ya kalau kita mendapatkan cobaan dan kesulitan. Kemudian, ketika mendapatkan musibah atau cobaan, jangan marah-marah, melainkan selalu berserah diri kepada Allah. Rasulullah mengajarkan kita bahwa apabila menemui suatu kesulitan, kita biasakan mengucapkan kalimat hauqalah. Kemudian, selain dengan berusaha mengucapkan kalimat hauqalah, membuat kita semakin sadar akan kekuasaannya dan menjadikan kita semakin kuat dalam menghadapi kesulitan. Kemudian anak-anak, waktu yang digunakan untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah itu apa anak-anak? La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Waktu yang pertama yaitu ketika mendapatkan kesulitan dan kesusahan. Ketika kita mendapat kesulitan dan kesusahan, ucapkanlah hauqalah. Yang kedua, ketika mendapatkan musibah atau ujian, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kasar ya. Kemudian, yang ketiga, ketika mendengar suara azan. Nah, di situ ada ketika nanti kita mengucapkan kalimat hauqalah ya. Nah, yang keempat, saat mendengar muazin melafalkan kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita dianjurkan menjawabnya yaitu mengucapkan kalimat hauqalah. Jadi ketika muazin mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah, kita yang mendengarkan membaca kalimat hauqalah ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kemudian yang kelima, ketika sakit atau terbaring tidak berdaya. Jadi itu tentang waktu-waktu yang digunakan untuk mengucapkan kalimat hauqalah. Berikutnya, hikmahnya dan keutamaan dari membiasakan membaca kalimat hauqalah. Yang pertama, mendapat salah satu tabungan kekayaan yang tersimpan di surga. Yang kedua, menghilangkan kegundahan dan kesusahan. Yang ketiga, dapat menghapus dosa. Yang keempat, memberikan kekuatan dalam diri seseorang. Yang kelima, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu tentang hikmah ya. Kemudian, membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah itu harus dibiasakan sejak kecil. Kita mendapatkan sebuah kesulitan, janganlah cepat mengeluh atau menggerutu ataupun putus asa. Jadi, membiasakan diri mengucapkan kalimat hauqalah juga mengandung makna bahwa kita senantiasa hanya bertawakal kepada Allah semata. Nah, itu tentang kalimat hauqalah ya. Jadi bab pertama di pelajaran akidah itu kalimat hauqalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.